Dalam persepsi sebagian besar makhluk, domain gelap adalah kekosongan yang tidak dapat diakses. Melangkah ke salah satu langkah adalah tersedot ke dalam kegelapan abadi. Bagaimana jiwa yang jatuh ke wilayah gelap mati? Mengapa ia akan mati? Tidak ada yang tahu. Mereka jatuh dengan diam-diam, dan daging diubah menjadi tubuh tanpa jiwa. Tidak peduli siapa itu, ada ketakutan tersembunyi di wilayah gelap. Jiwa surgawi ke-13 akan memilih untuk menghindari wilayah gelap. Jembatan ini harus berada dalam ruang lingkup domain gelap, katanya. Dua area gelap pada hari ke-13 berada dalam tata ruang setengah lingkaran, dan kipas terluar dilintasi oleh sebuah kurva, hanya dipotong di belakang kuil-kuil surga. Beberapa murid Tiangong awalnya berjalan di depan, dan mengatakan kalimat ini. Mereka berhenti menyikat kaki, seolah-olah ada keberadaan yang sangat mengerikan di jembatan menunggu mereka, dan beberapa bahkan melangkah mundur 2 langkah. Huoze dan orang-orang Jiuli lainnya percaya diri dengan kecerdasan mereka. Mereka memimpin dan melangkah ke jembatan kayu. Pada saat yang sama, mereka berkata, jembatan kayu memang berada di wilayah gelap, tetapi tidak perlu takut pada cahaya. Luo Zeng mengikuti dengan cermat pada jembatan kayu, matanya melihat sekeliling, dan keingintahuan di wajahnya menjadi lebih dan lebih intens. Cahaya di sini tidak tahu dari mana asalnya, sangat aneh. Pada tahun 1955, dia memberitahu Luo Zeng bahwa hanya lilin-lilin itu yang bisa menerangi wilayah gelap. Ketika Anda mengamati area di pintu masuk kuil-kuil surga, Anda juga dapat melihat jembatan kayu. Dalam hati Anda akan menebak apakah ada lilin di jembatan kayu. Ini bukan sekilas sekarang, dan secara alami aneh. Di mana sumber cahayanya? Beberapa hal bukan yang bisa kita lihat, jawab Hoser. Mereka memiliki terlalu sedikit pemahaman tentang domain gelap, dan tentu saja mereka tidak dapat menyentuh lapisan misteri. Luo Zeng mengangguk. Dia hanya tahu bahwa lilin bisa menerangi wilayah gelap, tetapi tidak ada dalam bentuk dan kegelapan lilin itu sendiri. Ling Xuang mengikuti Luo Zeng, dan kemudian ia dan lagu-lagunya Phoenix mengambil banyak murid Tiangong. Murid-murid Tiangong itu juga sangat takut, tetapi berpikir tentang wilayah gelap adalah tanah murni yang belum pernah dieksplorasi. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkannya. Jika Anda dapat menemukan token unik di sisi lain, Anda mungkin berada di Tiangong di masa depan. Sangat berbeda. Dengan pemikiran seperti itu, mereka juga mengunjungi jembatan kayu. Oh. Saya tidak tahu berapa tahun jembatan kayu ini dibangun, tetapi ada beberapa kerusakan. Beban jiwa matahari sangat ringan, dan tidak ada perasaan ketika menginjaknya. Setiap kali Luo Zeng mengambil langkah, jembatan kayu itu akan sedikit bergoyang, seolah-olah ia sedikit tidak sengaja, ia akan menginjaknya. Tuan surga, kamu bisa dengan enteng, jika jembatan kayu itu diinjak-injak, kita harus sial, dia tertawa di belakang. Luo Zeng mengangkat bahu dan kakinya lebih ringan. Saat pejalan kaki ini terus bergerak maju, kerumunan perlahan-lahan menembus kegelapan. Dikelilingi oleh pemandangan yang sunyi. Melihat ke kiri adalah gelap, melihat ke kanan masih gelap, bagian depan bukanlah ujung jembatan kayu, suasananya menjadi sunyi dan aneh. Kemudian seorang murid Tiangong tiba-tiba berteriak, apa yang terjadi? Kuil itu hilang? Murid Tiangong juga merasa bahwa lingkungannya terlalu sepi, dan tidak bisa tidak melihat ke belakang, pemandangan yang dilihatnya membuatnya tercengang. Luo Zeng, Ling Xuang, termasuk 9 keluarga negaraan Li, juga berbalik, dalam pandangan mereka, hanya bisa melihat jembatan kayu memanjang dari kegelapan. Apakah itu menara kuil surga? Dan lebih jauh lagi pantai lainnya telah sepenuhnya menghilang. Aku ingin kembali, kata seorang murid Tiangong. Murid Tiangong ini adalah orang dari istana Taizeng, yang dibawa oleh Feng Ye. Dia tidak mau menjelajahi kuil surga, tetapi tugas mereka adalah melindungi lagu-lagu Phoenix, dan mereka hanya bisa mengikuti kulit kepala. Pengalaman di sepanjang jalan akan bertahan. Ada sendi-sendi antar ras lain yang juga dalam bahaya. Saya pikir saya akan dapat pergi dengan selamat setelah menjelajahi sebuah lingkaran di kuil surga. Saya tahu bahwa saya benar-benar pergi ke tempat hantu ini. Ya, kamu bisa kembali sendiri, Feng Ye berkata dengan acuh tak acuh. Dia selalu memandang rendah orang-orang yang takut menyusut. Murid dari istana Taichi tiba-tiba berhenti menangis. Dia kembali sendirian dan tahu apa yang akan dia temui. Itu seharusnya hanya efek visual. Kuil surga seharusnya tidak menghilang. Jangan ribut, kata Luo Zeng. Meskipun orang yang lewat saat ini adalah Huoze milik Jiuli dan yang lainnya, Luo Zeng tetap menjadi jantung utama. Yang menjadikannya satu-satunya daging. Apa yang terjadi? Ia harus menjadi orang pertama yang bergegas ke depan. Yan dan Ling Xuang juga menghibur beberapa kata, dan semua orang akan mulai lagi. Sumber cahaya pada jembatan kayu tidak terdistribusi secara merata. Ketika Anda berjalan ke depan sebentar, cahaya menjadi lebih terang. Setelah beberapa saat, itu menjadi suram. Ini juga menegaskan kata-kata Hoser. Lilin itu harus ada dan tepat di atas jembatan kayu. Terang, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Melengking, mengeluh. Meskipun Luo Zeng telah menyalakan kekuatannya, langkah kakinya tetap sama. Namun, setelah melanjutkan jarak, ada beberapa suara lain di langkah kaki. Hei! Sepertinya bak kecil menjilati papan, cepat dan lambat. Saat ketika suara ini muncul, Luo Zeng, Huoze dan Yu ditemukan. Berhenti, kata Horse. Sepertinya ada suara-suara lain, katanya. Luo Zeng menghentikan langkahnya, dan suara, dada, menghilang seketika. Suara apa, saudaraku, jangan menakuti aku. Suara biru itu sedikit gugup. Karena lingkungan orang-orang Jiuli, orang-orang ini sangat kuat, tetapi perasaan biru terlalu kecil. Suara itu telah menghilang, kata Luo Zeng. Mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah untuk menindas jembatan, suara, dada, jelas bercampur dalam suara, retak. Semua orang di jembatan kayu ini bersih. Seperti, di bawah jembatan kayu.
Apa yang mengikuti kita? Ya Tuhan, ini monster di wilayah gelap. Wajah para murid Tianghong itu berwarna putih dan suara-suara itu bergetar. Ling Xuang tidak bisa membantu tetapi bersandar pada Luo Zeng, dan Feng Ge takut di dalam hatinya. Tetapi dia masih melihat ke sisinya dan memicingkan mata di kedua sisi jembatan kayu. Memang di bawah, ada sesuatu yang mengikuti kita. Luo Zeng berkata sambil memegang pagar jembatan kayu dan melihat ke bawah. Namun, dekonstruksi jembatan kayu itu tipis dan lebar. Dari yang di atas, tidak mungkin untuk menyelidiki situasi di bawah ini, dan bagian bawah jembatan kayu itu gelap, dan mustahil untuk menggunakan pengetahuan para dewa untuk eksplorasi. Tepat di bawah kepanikan kerumunan, Huo Ze paling depan tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat hati-hati dan halus, "Surga, Tuhan Surgawi, di belakang, yang terakhir." Luo Zeng, Ling Xuang, Lan Qing dan Feng Ge semua memalingkan kepala sedikit, dan melihat ekor gelap di satu sisi jembatan kayu. Ekor terbentang dari bawah jembatan kayu, ramping seperti tali, dan memiliki duri tajam di ujung ekor. Dalam keheningan, perlahan-lahan berguling ke arah murid Tianghong terakhir.